Oke, kita akan bahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum ke sana, apakah itu barisan bilangan? Barisan bilangan pada pelajaran kita kali ini adalah urutan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan pola yang tertentu. Jadi polanya harus tertentu barisan bilangan itu. Misalkan kalau kita lambangkan barisan dan bilangan itu seperti barisan bilangan yang di layar, U1, U2, U3 sampai U yang ke N. Nah, U1 ini disebut sebagai bilangan yang pertama, U2 ini adalah bilangan yang kedua, U ketiga ini adalah bilangan yang ketiga sampai U yang ke N ini adalah bilangan yang terakhir. Ya. Atau dalam pembelajaran kita kali ini, U1 ini disebut sebagai bilangan pertama, atau nanti lebih sering kita mengatakannya adalah suku yang pertama. Oke? Atau yang kedua nanti adalah suku yang kedua. Bilangan yang ketiga nanti bisa kita katakan adalah suku yang ketiga sampai seterusnya sampai ke suku yang ke N. Nah, saya tekankan kembali penggunaan istilah suku sama artinya dengan istilah bilangan. Berikutnya adalah deret. Deret bilangan merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan. Dari setiap suku-suku barisan itu dijumlahkan. Nah, itu dikatakan sebagai deret penjumlahannya. Jadi kalau kita tulis deret bilangannya kira-kira seperti ini. Nah, tadi barisan ini tadi kan sebelumnya adalah barisan bilangan. Nah, ketika dikatakan dia deret, maka kita harus menjumlahkan semua barisan bilangan itu, ya. Jika dikatakan S1, berarti itu sama artinya dengan jumlah satu suku yang pertama. Berapakah jumlah satu suku yang pertama? Suku yang pertama itu berapa? U1 kan di sini. Berarti jumlahnya berapa? Ya jumlahnya tetap U1. Jika kita tulis ya U1. Kemudian jika dikatakan S2, sama aja itu kita sebut dia sebagai jumlah dua suku pertama. Atau jika kita mencari jumlah dua suku pertama, sama artinya jumlah dari suku pertama sampai suku yang kedua. Itu artinya S2 itu ya. Berarti kita tinggal menjumlahkan U1 tambah U2. Berikutnya S3. Nah, kalau dikatakan dia S3 adalah jumlah 3 suku pertama. Artinya suku pertama sampai suku ketiga kita jumlahkan. Maka kita menemukan S3. Maka berarti kalau dikatakan Sn, artinya adalah jumlah N suku pertama. Berapakah N-nya? N-nya masih belum tahu, tergantung soal nanti kan berapa dikatakan N-nya. Jadi kalau kita rumuskan ya, Sn itu sama dengan jumlah suku pertama tambah suku yang kedua, tambah suku yang ketiga, tambah sampai suku yang ke N atau suku yang terakhir. Nah, itu dikatakan sebagai Sn. Ingat itu ya, Sn itu lambang dari jumlah suku. Oke, berikutnya kita membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Apakah barisan dan deret aritmatika itu? Dikatakan dia barisan dan deret aritmatika jika selisih antara suatu suku dan suku sebelumnya itu sama besar. Selisihnya harus sama besar. Suku pertama nanti dalam barisan dan deret aritmatika ini kita lambangkan sebagai A. Selain U1, suku pertama juga bisa nanti dilambangkan sebagai A. Kemudian selisih antara satu suku ke suku sebelumnya dinamakan sebagai B, atau beda dinamakan sebagai B nanti selisihnya. Jika ada barisan bilangan seperti ini 2, 4, 6, 8. Nah, ketika ditanya berapakah selisih suku bilangan yang kedua dengan bilangan yang pertama, untuk mencari selisihnya suku yang bilangan yang kedua kita kurang dengan bilangan yang pertama, kita akan mendapatkan selisihnya. Berarti 4 dikurang 2 berapa? 2. Nah, untuk mencari selisih dari suku yang kedua dan suku yang pertama, berarti kita kurangkan U2 dengan U1. Untuk mencari selisih U5 dengan U4,
selisihnya berapa atau bedanya berapa? Kita mengurangkan U5 dengan 4. Jika kita rumuskan untuk mencari beda itu adalah dengan cara mengurangkan suku yang ingin kita tentukan dengan sukunya yang sebelumnya. Suku yang sebelum UN ini berapa? Suku yang sebelum UN ini adalah N kurang 1. Itu adalah rumus beda. Oke, contoh. Nah, di sini saya berikan sebuah barisan bilangan. Dari pengertian barisan bilangan tadi, apakah ini dikatakan barisan dan deret aritmatika? Tadi apa tadi syarat dikatakan dia barisan dan deret aritmatika? Selisih antar suku dengan suku sebelumnya harus sama, berarti selisihnya harus sama. Selisih antar suku kedua dengan suku yang pertama berapa? Berarti 7 dikurang 3 berapa? 4. Selisih suku yang ketiga dengan suku kedua berapa? 11 dikurang 7 berapa? 4 juga. Suku yang terakhir dikurang suku yang sebelumnya berapa? Selisihnya 4. Oh, berarti selisihnya sama. Maka jika selisihnya sama, ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Tadi berapa bedanya? Bedanya adalah 7 dikurang 3 berapa? 4. Maka bedanya 4. Kemudian kalau ditanya A-nya berapa? A tadi itu apa? Suku yang pertama. Oke. Berarti berapa suku yang pertamanya? Suku pertamanya adalah 3. Berikutnya diberikan barisan bilangan seperti ini. Nah, dari sini apakah ini barisan aritmatika? Barisan aritmatika. Kita lihat selisihnya atau bedanya. Ini suku pertamanya 63, suku keduanya 58. Berarti untuk mencari bedanya adalah suku yang kedua dikurang suku yang pertama. 58 dikurang 63 berapa? Minus 5. Ya, bedanya suku pertama dengan suku kedua adalah minus 5. Kalau beda suku kedua dengan suku ketiga berapa? 53 dikurang 58 berapa? Minus 5. Oh, berarti selisihnya sama atau bedanya sama. Maka ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Tadi bedanya berapa? Bedanya adalah minus 5. Kemudian suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 63. Oke. Berikutnya. Nah, ini diberikan deret aritmatika. Apakah ini deret aritmatika atau bukan? Untuk menentukan ini deret aritmatika atau bukan sama juga konsepnya, yaitu selisihnya harus sama. Kita cari tahu selisihnya. Ini suku yang kedua 8, suku yang pertama 5. Kita cari tahu selisihnya. 8 dikurang 5 berapa? 3 ya. Jadi selisih antara suku pertama dengan suku kedua adalah 3. Selisih antara suku kedua dengan suku ketiga berapa? 11 dikurang 8 berapa selisihnya? 3 juga. Oh, berarti ini adalah deret aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya sama. Emang bedanya berapa? Bedanya adalah 3. Suku pertamanya adalah 5 gitu ya. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke rumus-rumus penting dalam barisan dan deret aritmatika ya. Rumus-rumus penting dalam barisan dan deret aritmatika. Yang pertama adalah rumus menentukan suku ke n. Rumus menentukan suku ke n-nya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa U1 itu sama dengan A. Ya, suku yang pertama itu adalah A. Berarti kalau kita mau mencari suku yang kedua, caranya gimana? Caranya adalah suku yang pertama kita jumlah dengan bedanya. Jika kita jumlah nanti suku yang pertama dengan berapa bedanya, maka kita akan menemukan suku yang kedua. Atau kalau kita tulis seperti ini, A ditambah B itu adalah suku yang kedua. Oke? Nah, berikutnya, kalau kita mau menentukan suku yang ketiga,
Kalau mau menentukan suku yang ketiga adalah, nah tadi sebelumnya kan kita sudah mendapatkan sampai suku yang kedua. Nah ini boleh kita pindahkan sampai suku kedua. Berarti untuk sampai ke suku ketiga kita tambahkan sekali lagi bedanya atau B-nya. Maka kalau kita tuliskan dia menjadi sebuah rumus, sama aja itu adalah A ditambah 2 kali B. Nah, B-nya kan ada 2 ini. B. Nah, ini dia untuk mencari suku yang ketiga. Berikutnya, kalau mau mencari suku yang keempat. Nah, untuk mencari suku yang keempat, yaitu adalah, ini tadi kan sudah dapat pertama suku sampai suku yang ketiga. Nah, ini kita tuliskan aja langsung. Kemudian kita tambah ke 1 kali bedanya lagi, agar sampai ke beda yang keempat. Maka kalau kita tuliskan untuk mencari suku yang keempat adalah A ditambah jumlahkan B-nya, berarti 3B. Sekali lagi, kalau mau mencari suku yang kelima adalah, nah berarti jumlah sampai suku keempat ini tadi, ini kita tambahkan dengan beda sekali lagi. Maka rumus untuk mencari sampai suku kelima adalah A ditambah 4B. Oke. Nah, kalau kita rumuskan agar dia berlaku untuk semua N, gimana caranya? Oh, berarti jika mencari UN, ya, suku yang ke N, yang berapapun N-nya, caranya gimana? Sama juga, A ditambah, nah ditambah berapa? Untuk mencari tahunya adalah, lihat, perhatikan ini. Jika yang ditanya adalah suku yang kelima, maka A dijumlahkan dengan bedanya dikali dengan 4. 4 ini adalah hasil pengurangan dari suku yang ditanya dengan suku yang sebelumnya, dikurang dengan 1 ya. Dengan 1, 5 dikurang 1, maka ini adalah 4. Coba perhatikan yang kedua. Jika ditanya tadi suku yang keempat, maka rumusnya adalah B-nya dikali dengan 3 ya. 3 ini dapat dari mana? Hasil pengurangan suku yang ditanya dengan dikurang 1. Oh, berarti jika kita buat rumusnya, jika kita tuliskan rumusnya, A ditambah dengan yang ditanya di sini apa? Suku yang ke N kan, suku yang ke N. Oh, berarti N dikurang 1. Nah, itu. Kemudian dikali dengan berapa? B. Dengan B. Nah, inilah rumus untuk mencari atau rumus untuk menentukan suku yang ke N. Ini rumusnya. Jadi nanti jika ditanya nanti suku yang ke 10, ya tinggal suku yang ke-10, maka tinggal kita substitusikan aja. A-nya tadi apa? Suku yang pertamanya berapa? N-nya yang ditanya, suku yang ke-10. B-nya berapa? Bedanya berapa? Maka kita sudah menemukan nilai dari suku yang ke-10 jika nanti seperti itu soalnya. Oke? Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah rumus menentukan jumlah, ya, jumlah suku sampai ke suku ke N. Nah, ini langsung saja rumusnya saya berikan, adalah rumusnya untuk menentukan jumlah adalah Sn sama dengan setengah dikali N, kemudian dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Ini adalah rumus untuk menentukan jumlah sampai suku yang ke N. Nah, ini dia rumusnya. Berikutnya, yang dalam barisan dan deret aritmatika ini, rumus yang terpenting yang harus kamu pahami itu adalah kedua rumus ini. Yang pertama mencari sukunya, yang kedua mencari jumlahnya. Oke. Nah, berikutnya ada rumus yang ketiga, rumus yang perlu kita pahami. Rumus menentukan suku tengahnya. Rumus menentukan suku tengah. Maka untuk mencari suku yang di tengah adalah, atau UT nanti dilambangkan sebagai UT, sama dengan
setengah dikali A tambah UN. Nah, ini dia rumus untuk mencari suku yang di tengah. Nanti kamu akan jumpa soal yang ditanya itu adalah berapakah suku tengah dari barisan dan deret bilangan itu. Ada soal seperti itu. Atau bisa ditulis adalah UT sama dengan setengah kali A tambah UN ini apa? Nah, UN ini rumusnya. Boleh kita tuliskan kembali. Tambah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, seperti itu. Oke. Nah, rumus yang terakhir adalah rumus menentukan hubungan UN dengan SN. Hubungan UN dengan SN ya. Rumus menentukan hubungannya. Nah, rumusnya adalah jika ditanya UN-nya sama dengan, maka jawabannya adalah SN dikurang SN kurang 1. Ini adalah rumus hubungan UN dan SN. Nanti cara pemakaiannya nanti kita akan bahas di contoh soal. Oke? Coba berikutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh, diketahui barisan dan deret barisan bilangan seperti tertulis di depan. 3, 7, 11, 15, 19, 23. Nah, ini kan contoh soal yang tadi. Tentukanlah suku ke-21-nya. Kita disuruh menentukan suku yang ke-21-nya. Gampang. Langsung saja kita cari rumusnya. Rumusnya tadi apa? Jika ditanya rumus suku yang ke-21 dapat kita tentukan dengan, jika ditanya suku yang ke-21 dapat ditentukan dengan A tadi apa? Suku yang pertama tambah N ini yang ditanya, berarti 21 dikurang 1 kali B-nya berapa? Bedanya berapa? 7 dikurang 3. Nah, ini bedanya adalah 4. Kemudian suku yang pertamanya adalah 3. Nah, tinggal substitusi. Maka suku yang ke-21-nya adalah hanya tadi berapa? 3 tambah N. N-nya berapa? 21 kurang 1 kali B-nya berapa? 4. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan dan mengalikan. Maka suku ke-21-nya adalah 3 tambah 21 kurang 1, 20 kali 4. 4 kali 20 berapa? 80. Maka 80 tambah 3 sama dengan 83. Maka suku ke-21 dari barisan ini nanti adalah, suku ke-21-nya adalah 83. Nah, seperti itu caranya. Nah, berikutnya jika ditanyakan kembali tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti kita disuruh mencari jumlah suku yang pertama sampai suku yang ke 10. Gimana caranya mencarinya? Pakai rumus SN. Oh, berarti N-nya berapa tadi? 10. Maka S10 sama dengan, tulis rumusnya dulu, setengah dikali N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka suku yang ke-10 sama dengan setengah kali N-nya berapa? 10 ya. Kali 10. Kemudian 2 kali A-nya berapa? A-nya tadi 3 tambah N-nya tadi 10 kurang 1 kali bedanya berapa? Selisihnya 4. Maka tinggal menjumlahkan. S10 sama dengan 10 kali setengah 5, 2 kali 3 6, 10 kurang 1 9 kali 4. Maka suku yang 10 sama dengan 5 kali 9 kali 4 36 tambah 6 42. Maka suku yang ke-10 adalah 5 kali 42. Berapa? 210. Maka suku yang ke-10, jumlah suku pertama sampai suku ke-10-nya adalah, atau S10-nya adalah, atau jumlah 10 suku pertamanya adalah 210. Oke? Paham kan?